Mohon doa dan dukungan dari masyarakat pesisir selatan untuk kesuksesan acara seminar nasional mencari sosok ideal calon bupati dan calon wakil bupati pesisir selatan periode 2016-2021. Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Pesisir Selatan, bertempat di Gedung Aula Pemerintah Daerah Pesisir Selatan pada hari Jumat 26 Juni 2015 pukul 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda. Alhamdulillah tokoh kita datang menghadiri undangan ini. Dan pemimpin pemuda, pemimpin mahasiswa semakin nasional selalu mengkritisi dan memberikan berbagai masukan yang bangun untuk memilih pemimpin yang tepat. Meski tidak mencari pemimpin seideal mungkin layaknya pemimpin besar umat yang sama-sama kita hormati, kita banggakan tokoh kita sekarang, tokoh kita, Bapak Usti Jermani, beserta seluruh rombongan beliau dan juga Ketua KPU Provinsi beserta seluruh rombongan. Sama kita hormati. Selatan ini adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang namanya sih sudah berganti-ganti. Dulu ada GIKPS, sekarang menjadi IKPS. Historisnya ini kalau menurut para ketua kita lahir sudah bahkan sebelum kemerdekaan sudah ada lembaga kita. Yang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah organisasi tempat bernaungnya perantau Minangkabau asal pesisir selatan. Bahkan satu kali kunjungan saya bilang sama teman-teman yang tahu saya datang ke sini, saya bilang jangan sampaikan pada siapa-siapa saya datang ke sini. Termasuk Pak Bupati juga nggak tahu, apalagi Pak Alirman. Saya datang dan bermalam di sini, bahkan saya sampai ke daerah agak ke selatan, walaupun tidak selatan sekali, tapi masih bagian tengah, Kambang, masuk lagi ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang ibu-ibu, IKIP Padang, S2 juga, S1 IKIP Padang, S2 IKIP Bandung, S3 IKIP Bandung, dan guru besar di Guru Besar Pendidikan UMP. Kemudian beliau juga pengurus IKPS Kota Barat. Kemudian yang ketiga, Bapak Yuliza Yunus, Datuk Rajo Bagino, Dr. Anus MSI, lahir di Taluk, ini beliau di samping kanan saya, 1955, tinggal sekarang di Jalan Budi Raya Padang, S1 di Fakultas Tarbiyah Yai Mundur Padang, Master S2 Unan Padang, S3 penyelesaian disertasi dan Lemhanas 1996. Kemudian
tapi saya hanya menyampaikan di sini. Saya punya data yang cukup valid, yang bisa kita percaya. Kita lihat dari jumlah sekolah, jumlah sekolah di Sumatera, di pesisir selatan itu justru terjadi ketimpangan antara SD dengan SMP. Kalau di SD itu, jadi jumlah SMP itu hanya 19% dari jumlah SD. Kalau SD itu 382, kalau SMP itu hanya 73. Artinya apa? Bahwa di sini terjadi banyak drop out. Artinya banyak anak-anak kita yang tidak melanjutkan. Dan ini ternyata sangat membahayakan. Artinya apa? Kalau ini kita biarkan, maka tidak menutup kemungkinan kalau daerah kita adalah terbuka, masyarakat kita akan jadi kuli. Karena hanya 19% dari jumlah SD karena terputus. Begitu juga lulusan SMP itu juga banyak tidak melanjutkan ke SMA, bahkan ke SMK. SMK kita lebih kurang 40% dari SMA. Dan ini jauh dibandingkan kalau SD. Kalau SD itu 392, kemudian yang SMA itu sama SMA itu hanya 39. Jadi berarti semakin ke ujung masyarakat kita tidak berpendidikan. Dan ini Bapak dan Ibu, kita lihat kalau kita terbuka untuk pariwisata, kita sudah banyak pengalaman. Bali, Jogja, sudah begitu lama daerahnya jadi daerah pariwisata, tetapi rakyatnya masih tetap banyak tukang becak. Jadi artinya dari 19 kabupaten kota yang terakhir itu yang Mentawai dan di atasnya itu adalah PSL. Di atas Mentawai. Artinya bahwa kualitas pendidikan kita masih jauh dari harapan. Kenapa? Karena memang kualitas pembelajaran. Nah, ini terlihat dari apakah penilaiannya, apakah pembelajarannya, apakah sarananya. Ini kondisi yang sangat mencemaskan kita. Kenapa? Kalau kualitas pendidikan kita di satuan pendidikan itu sangat buruk, maka tidak ada gunanya anak sekolah. Tidak ada gunanya. Kenapa? Kalaupun dia sekolah, dia bisa waktu, tetapi tidak menambah kualitas pembelajaran kita. Itu kondisi dari kualitas pendidikan kita. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang keberadaan negeri dan swasta, itu justru swasta itu hanya 26% dari negeri. Nah ini persoalannya adalah seperti yang tadi, kalau kita mengandalkan negeri itu tidak akan mampu pemerintah. Makanya Pak dan Ibu, kalau untuk menjadi pemimpin ke depan, menurut saya ini SMP sama SMA itu, jadi kekurangannya itu kalau misalnya sekarang Pak dan Ibu SD itu 382, paling tidak SMP itu lebih kurang 300 harus diadakan. Kalau 300 itu kalau coba bayangkan 5 tahun, harusnya 1 tahun itu dididikan berapa? Nah, dididikan harusnya berapa? Kalau 5 tahun berarti ada lebih kurang 41 tahun, mungkinkah itu diberikan? Ini sudah amat tertinggal. Tapi kita tidak bicara yang seperti itu. Kita bicara dari sisi masukan kita untuk para calon ini. Kalau bagi saya seorang bupati itu wakil bupati, dia adalah seorang manajer pembangunan. Jadi seorang bupati itu harus paham indikator-indikator penting di dalam pembangunan. Harus menguasai indikator-indikator pembangunan seperti indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, sekarang ada indeks kebahagiaan lagi, ada pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Dan seorang calon bupati dan wakil bupati juga harus menguasai struktur anggaran. Itu harus mempedomani RPJP ketika bikin visi misi. Harus. Nanti Bapak boleh ubah itu RPJP setelah jadi pejabat, boleh ubah. Tapi evaluasi dulu pencapaiannya. RPJP kita itu dikatakan visinya adalah visi pembangunan ya, menjadi daerah sejahtera, mandiri, berbasis ekonomi pangan dan pariwisata. Ada 2 Bapak Ibu di situ ya, ekonomi pangan dan pariwisata. Ini tantangan bagi para calon bupati, wakil bupati untuk mewujudkan visi ini. Dulu ketika Pak Nasrul Hamid ya, jadi visi jangka panjang itu disusun di eranya Pak Nasrul Hamid.
Kalau nggak salah saya disahkan tahun 2010 atau 2011. Saya kebetulan ikut membantu membuatkan konsepnya. Nah, sederhana aja cara berpikirnya Bapak Ibu. Masih ada waktu Pak ya, 1-2 menit ya. Sederhana saja. Daerah-daerah yang maju di masa depan itu, kalau dia menguasai pangan, maka dia maju. Karena pangan ini makin lama makin sedikit. Bapak Ibu tahu tidak bahwa Israel itu ternyata adalah produsen pangan di Timur Tengah, menguasai pangan Timur Tengah. Nah, maka daerah-daerah seperti pesisir selatan ini akan bisa dijadikan basis pangan nasional. Tapi harus serius menggarapnya. Kita punya beras, punya laut, ikan, segala macam. Itu semuanya pada dasarnya adalah pangan. Tinggal bagaimana ini kita seriuskan, betul-betul menghasilkan dengan produktivitas yang tinggi, kemudian membuat nilai tambah di daerah ini. Menciptakan nilai tambah di daerah itu tidak mudah. Industri pengolahan pangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Republik Indonesia ini, itu pemberdayaan masyarakat sambil menata pemanfaatan sumber daya alam. Ini harus dipahami. Kedua, anggaran negara berbasis masyarakat. Jadi tolong saya ralat ini kawan-kawan ini nih. Anggaran pembangunan itu semuanya dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Ya, pahamin itu. Hanya sistemnya dimasukkan pihak pajak. Sukses atau tidak besar pendapatan daerah itu sangat tergantung dengan kebijakan dari bupati dalam menata pendapatan masyarakat. Ini yang harus kita pahami. Kita ini terlanjur bagaimana ya? Kok maunya minta sedekah terus ke pemerintah pusat? Karena kita ini terbiasa dengan budaya kalau ada pemilik kita yang kaya raya di rantau, gini aja kita. Dan tidak berupaya bagaimana menggerakkan ekonomi di kampung kita sendiri. Ini kejadian. Bapak-bapak pahami sedikit. Politik ekonomi Minangkabau itu jauh lebih bagus dari politik ekonominya Eropa. Apa? Pepatah Minangkabau. Karena tahu madang di ulu, bawa balun, babungo balun. Marantau lah bujang dulu ke rumah bunuh balun. Jarang-jarang tanaman jagung boleh nampak puyo berlari. Kadang-kadang kunjungan kampung tandon sayang kena kali. Sama dengan politik merkantilisnya di Prancis. Yang bodoh, yang melarat, rantau kau. Itu kata orang Prancis itu dulu. Tetapi yang cerdik, yang pandai, yang pintar, yang kaya, bangun negeri kita. Apakah kita melaksanakan itu? Ini problem kita. Sebenarnya hak adat Minangkabau sangat dihargai dalam mengelola sumber daya alam. Terutama lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria itu pada tahun 60 dikenal adanya hak ulayat. Apa itu hak ulayat? Hak ulayat bukan hak milik, hak dari pemerintah, hak publik pemerintah untuk mengatur, menata bagaimana memberdayakan anggota masyarakatnya. Di dalam pasal 3 Undang Pokok Agraria katakan sepanjang hak ulayat masih ada diakui. Tetapi pernahkah pemerintah daerah kita menata hak ulayat yang ada di negeri kita? Ampun, ini permasalahan kita juga ini. Padahal hak ulayat itu dengan lahir Undang Pokok Agraria sudah dianggap berarti menjadi hak menguasai dari negara, mengatur peruntukan pemilihan tanpa didukung oleh data yang baik. Kita lihat misalnya data, karena menurut teori Busan itu dalam ilmu ketahanan nasional, saya kan ambil ketahanan nasional. Di dalam membangun sebuah pemerintahan itu, apakah pemerintahan terendah pada level desa, negari, kabupaten, provinsi sampai sebuah negara, itu data inputnya geografis harus berapa luas wilayah. Apalagi sekarang dipencar-pencar kabupaten apa itu negara itu dimekarkan, ini persoalan baru. Pegawai juga dipindahkan dari sekarang. Kemarin saya tanya Pak Edison, berapa pegawai dipindahkan ke selatan dalam rangka pemekaran? Ini persoalan juga. Ada juga pegawai yang menangis sampai sekarang. Ya, ada juga saya. Ya.
Jadi kemudian mengenai posisi wilayah, letak wilayah, iklim, potensi wilayah ini tidak jelas datanya untuk pesisir selatan. Ini perlu SKPD, kalau jadi bupati SKPD itu tolong digonjot data ini. Yang kedua mengenai demografi, data mengenai berapa jumlah penduduk, berapa pertumbuhan penduduk, komposisi tidak pernah jelas. Tadi Pak Jamaris mengatakan berapa usia produktif, berapa usia lansia dan anak-anak. Karena itu menentukan berapa jumlah rumah sakit mau dibangun, berapa jumlah sekolah mau dibangun. Sampai sekarang saya punya data juga berapa rumah sekolah yang ditinggalkan tidak dihuni guru karena tidak ada data berapa jumlah sebenarnya jumlah anak-anak usia produktif. Sekarang usia wajib ini wajib Pak Jawari ya, ada permen baru dari Kementerian wajib sebelum SD usia didik walaupun terbatas informasinya tapi akan diterapkan di seluruh Indonesia. Ini harus didukung oleh data, tidak ada penilaian. Jadi kepala dinas pilihan kepala dinas yang bisa memperjelas data. Sebenarnya topik yang tawar ini cukup seksi dan kita berbicara di tengah-tengah suhu syahwat politik diduga dan semakin meningkat. Dari Batik, Pasisir, Siguntur sampai ke Selawi, logo ini sudah bertebaran. Cuma logo ini tidak nampak. Nah, ketua penelitian tidak nampak logo bawah ini. Topik pembicaraan yang diberikan kepada saya adalah kepemimpinan pesisir ke depan yang melayani dan menyejahterakan. Jadi ini konsep ketahanan nasional nih. Kalau Pak Akmal lebih berbicara tentang konsep ketahanan nasional, saya kira ini juga fokus pada tingkat kesejahteraan. Kalau dalam konsep ketahanan nasional, kalau dalam topik ini, sepertinya kepemimpinan sosok pesisir selatan ke depan dengan topik ini diharapkan dalam prospek ini mampu memberikan pelayanan dengan baik, pelayanan prima itu terlihat di dalam penyediaan kebijakan publik, pelayanan umum, urusan wajib dan pilihan, tugas perbantuan, tugas umum pemerintahan, dan ujungnya adalah akuntabilitas, bertanggung jawab dan juga bertanggung jawab. Nah, konsep intinya sebetulnya adalah ketahanan ini adalah jakam menciptakan kesejahteraan dan Tapi langsung saja, cuma kita mengingatkan saja bahwa dalam rangka rencana program pembangunan di daerah itu kita sepakat semuanya tidak lepas dari rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi Sumatera Barat kan. Itu kan RPJP itu kan produk kita bersama, bukan produk calon kepala daerah, produk masyarakat Sumatera Barat atau pesisir selatan ke arah mana daerah ini mau dicapai. Kita tentu tahu visi Sumatera Barat 25 tahun ke depan itu ingin menjadikan provinsi terkemuka yang berbasiskan sumber daya manusia yang agamais. Itu kan goalnya yang kita inginkan. Kalau memang demikian, tentu para calon-calon kepala daerah tidak bisa lari dari sana. Visi dan misi nanti akan dijadikan RPJMD daerah kan gitu, tidak menari. Otomatis titik fokus kita adalah pendidikan, apa yang sampaikan oleh Bapak tadi kan. Karena bagaimanapun juga kualitas sumber daya manusia memang sangat menentukan dalam rangka membangun daerah ini. Karena bagaimanapun juga kalau sumber daya manusia berkualitas, tentu daerah yang tidak punya sumber daya menjadi sumber daya dia. Kenapa agamais? Tentu di Jogja sepakat. Sumber daya manusia yang tinggi akan menjadi malapetaka manusia lain kalau tidak diiring dengan iman takwa, maka itu agamais. Tentu kami mengharapkan kepada calon nanti harus ke sana dia RPJP yang disusun. Juga kami sampaikan juga tadi Pak tentang struktur APBD Provinsi Sumatera Barat. Sebetulnya memang belanja langsung dengan belanja tidak langsung itu berimbang itu sebetulnya. Kita lebih kurang 600 miliar itulah belanja bantuan keuangan kabupaten kota. Itu adalah bentuk belanja tidak langsung. Kenapa? Tapi itu kabupaten kota menggunakan belanja langsung dia. Jadi sebetulnya kalau itu dimasukkan struktur APBD, maka Sumatera Barat itu belanja langsung itu lebih kecil daripada belanja tidak langsung. Dan silakan pada siapa pertanyaan gua min. Kepada seluruhnya. Terima kasih. Saya pertama sekali saya kan mengajak calon bupati kepala daerah selatan untuk mencerminkan antara aspirasi dari kampung, negara, kecamatan dengan pemerintah kabupaten. Sampai sekarang setahu saya
RPJMD tidak sampai ke kantor camat, apalagi ke negara. Sementara orang kampung kita sudah siang malam 1 kali setidak-tidaknya 6 bulan mengadakan pendata, menggali apetensi apa yang ada untuk dibangun itu. Dibawa ke negara, dibawa ke kecamatan, sudah ada prioritas. Sementara di kepala daerah TAPD, anggaran pemerintah daerah tetap melaksanakan rentra SKPD-nya dan visi misi bupatinya. Nah, kita berharap ada cuti dan matching di situ. Sehingga RPJMD menyambung ke RKP negari atau RPJMD negari atau desa. Itu pertama. Oke Pak, sudah. Dua Pak, ya 1 lagi, 1 menit tadi, ini 1 menit. Yang kedua, seorang kepada kepala daerah akan izin hasilnya kalau mengandalkan APBN. Saya mengajak kepala daerah yang bisa mendatangkan investasi atau calon investor, baik itu yang ada orang rantau atau orang Cina sana, untuk bekerja sama dengan tanah wilayah dalam urusan negara kita, sehingga ada win-win solution untuk mengangkat ekonomi di tingkat keluarga kita dan pendapatan daerah kita. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya barangkali di sini mungkin tidak mempertanyakan, cuman saya tadi sangat terkesima dengan kenyataan-kenyataan yang disampaikan oleh pakar-pakar kita yang ada di depan. Karena selama ini saya hanya mendengarkan dari beberapa teman aja itu. Jadi pada dasarnya sekarang ini yang sangat saya harapkan kepada calon pemimpin yang akan muncul pada tahun ini, lurus sebenarnya karena Allah, kemudian sekali lagi pakailah prinsip ABS SDK tadi, kemudian juga apa yang menjadi ciri-ciri kepemimpinan sebagaimana yang sampaikan oleh Rasulullah, itu wilayah yang menjadi patokan kita harusnya, karena kita adalah masyarakat Minangkabau. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak tahu sejarah, ya bagaimana? Yang kedua, saya merasakan di KPS, ini orang rantau, itu pimpinan daerah kurang berkomunikasi dengan Ikatan Keluarga Pesisir Selatan. Saya menyatakan, saya dari mahasiswa dulu aktif sebagai ketua IMBPS, sekarang di IKPS, ada gedung kita. Ini tidak ada tahu kita bagaimana pembangunan yang dilaksanakan di pesisir selatan ini. Apakah pimpinan kita takut? Bagaimana? Kita berharap pemimpin ke depan, ya bupati dan calon bupati yang terpilih nanti, ini kita ragat. Makanya dalam musyawarah wilayah TPS kemarin kita bikin, ya, itu bagaimana ukhuwah rantau dan kampung itu harus kita perbaiki. Terima kasih. calon bupati ini. Calon bupati tapi nggak mendaftar. Karena takut saya nggak punya modal. Bapak dan Ibu para hadirin sekalian yang kami hormati, terutama kepada calon bupati, saya sedikit hanya minta, kami mohonkan siapapun yang terpilih nanti calon bupati, itu kita bersama-sama minta tolong visi dan misinya apa. Kita belum tahu visi dan misi dari calon-calon bupati. Itu pertama. Kita nilai dari visi dan misi. Saya menghendaki, pribadi saya dan kelompok kami menghendaki calon bupati mencari sosok ideal calon bupati dan wakil calon bupati Selatan itu adalah pertama yang tahu dengan daerahnya. Bima Koto Ahy, Bima Koto Kadi tahu daerahnya. Ya, pertama. Ya. Yang kedua, bupati tidak hanya tahu dengan birokrat, tapi jiwa dagangnya, jiwa bisnisnya harus ada. Apa yang disampaikan oleh ketua KPU tadi, saya mendukung sekali. Selama ini yang saya perhatikan, pembangunan hanya berbentuk fisik. Karena apa? Karena ada fee-nya. Non fisik ya tidak diandalkan. Sedangkan Kabupaten Selatan adalah primadona untuk saat ini adalah pertama perkebunan dan pertanian, kedua perikanan, ketiga pariwisata. Tapi itu tidak disentuh oleh pemerintah daerah. Bukan tidak disentuh, tidak disentuh secara maksimal. Masih sedang berlangsung. Saya mengharapkan 143.000 hektar 143.000 hektar kelapa sawit yang ada di ranah Minang, ranah pesisir selatan.
Selatan. Dan pendidikan yang paling penting, pendidikan moral, sehingga masyarakat kita dia bukan mencari uang, tapi bagaimana cara berproduksi sehingga menghasilkan uang. Nah, ini yang harus ditegaskan. Sumber daya alam kita cukup banyak. Undang-undang tata ruang mengatakan baru kita bisa menyusun tata ruang kalau semua potensi-potensi subjek-objek daripada tata ruang desa itu ada. Pernahkah kita membuat tata ruang desa? Nah, ini permasalahan. Kalau kita tanya pejabat, tata ruang ada. Pernah membuat tata ruang desa? Nah, ini persoalan mendasar kita. Kalau tata ruang desa tidak pernah kita buat, bagaimana kita mau mengembangkan sumber daya alam itu? Bagaimana kita bisa memperkirakan pendapatan hasil pesisir ini sekian nantinya, sedangkan sumber daya alam aja tidak terkontrol dengan baik. Ini benar. Perlu Bapak sadari Pak ya, hak guna usaha itu apa? Hak guna usaha adalah tanah negara yang menguasai langsung negara, bukan hak milik, diberikan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan. Dapat diberikan kepada orang perorangan minimal 5 hektar, maksimal 25 hektar. Apabila suatu perusahaan tertentu mengajukan hak usaha, harus jelas pertimbangan calon pembangunannya. Bikinlah janji yang realistis saja. Kita boleh bermimpi, pemimpin harus bermimpi, harus punya mimpi untuk rakyatnya. Tapi mimpilah yang realistis. Tadi saya sudah sampaikan pikiran saya. Dana yang bisa Bapak kelola, punya keleluasaan Bapak dalam 5 tahun itu sekitar 500 miliar. Dengan catatan bisa mempertahankan yang kondisi yang ada, meningkatkan dengan 500 miliar. Kalau Bapak punya cara, punya cara untuk bisa memultiplikasikannya, gunakanlah cara-cara itu. Seperti misalnya salah satu contoh investasi, nah itu bisa didatangkan dari luar, digiring dengan dana dari APBD dengan cara kerjasama perusahaan daerah dan seterusnya. Jadi banyak cara-cara. Kapan perlu meminjam kalau kita memang harus membangun infrastruktur besar dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat. Jadi ekspektasi masyarakat ini perlu dikelola oleh para pemimpin. Itulah nanti leadershipnya. Terima kasih Pak. Jangan abaikan ekonomi dan wisata, juga budaya. So budaya itu dalam teori ekonomi, apapun yang kita bangun tanpa didukung oleh iklim budaya akan menuai kegagalan gitu. Sebetulnya kita di pesisir dulu kan sudah punya 5 kawasan pembangunan. Itu masih berlanjut atau tidak? Masih. Nah, mudah-mudahan itu tetap akan continue. Ketika ikon kita dulu Pusaka itu kan Mandailing dan sudah masuk Ripnas, Bunaken, Iya dan Mandek. Dan ketika saya dapat informasi Sumatera Barat terjadi saling menyalahkan, kata Sumatera Barat salah bupati, kata daerah Sumatera Barat gitu. Jadi tidak jelas. Kelemahan di situ adalah pengorganisasian pengembangan kawasan, itu kelihatan kelemahannya. Nah, ketika zona pendukung Corocok di Painan dikembangkan, kita Kota Bekasi itu berwisata. Ada satu di antara objek yang penting yang mengalihkan perhatian Sumatera Barat ke Corocok. Tapi ada satu hal yang tidak terjelaskan. Kenapa Mandek ditinggalkan? Nah, untuk sekarang masih dijemput ke ketinggalan kita. Nah, tapi berkembang imej-imej buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kata Pak? 2 kata. Kalau lebih dikit nama saya. Saya kalau ditakdirkan jadi bupati, bapak-bapak 5 orang ini, saya siap
untuk bekerja sama. Terima kasih. Nah, silakan Pak Rumasori 2 kata untuk kelima narasumber. Kasih baju. Saya nggak cukup 2 kata, 1 kata saja. Oke. Kelima narasumber ini luar biasa dan excellent. Kasih. Ya. Rizal, Pak Uco, silakan. Uco calon juga. Calon juga. Sampai sekarang belum ada kata mundukan ini.